أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, hadirin yang Allah muliakan, satu lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dengan meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang tua yang diberikan ujian anaknya terkena penyakit kanker, hadirin sekalian, dan mayoritas sudah stadium 4, ada yang sudah sampai terminal blok M, Pak Ustadz. Bukan, terminal itu artinya dokter udah angkat tangan gitu loh, bukan sampai blok M. Dan ada banyak hikmah kalau kita duduk bersama beliau-beliau tersebut, hadirin sekalian. Ada seorang ibu, kami memanggil beliau dengan nama Bu Jalu, karena si anak yang terkena CA itu namanya Jalu. Dan dokter sudah vonis anak ini hanya bertahan beberapa saat saja. Hanya bertahan beberapa saat saja. Karena sudah terlambat ketika semua terungkap. Hadirin yang Allah muliakan, dan sebagaimana perkiraan dokter, kondisi Jalu itu mulai menurun, sampai Jalu tidak bisa pup BAB selama sudah 4-5 hari. Jadi nggak bisa pup selama 4-5 hari. Dan ini pertanda buruk bagi kondisi Jalu. Sampai pada sebuah sore, Jalu waktu itu sudah di opnam, udah ada di rumah sakit. Dokter menghubungi Bu Jalu dan Pak Jalu, berarti ya, Bu Jalu dan Pak Jalu, meminta mereka jangan meninggalkan Jalu di malam ini. Antum sebagai orang tua dapat telepon dari dokter, tolong ke rumah sakit dan temani anak antum malam ini. Jangan ada yang keluar. Itu artinya apa, jamaah? Anak antum lagi sakit nih di rumah sakit. Antum lagi kerja. Atau antum ikut kajian nih, jam seginian nih ditelepon. Tolong ke rumah sakit. Dan saya berharap Bapak tidak tinggalkan anak Bapak di malam ini. Malam ini loh, spesifik. Malam ini. Oh, itu orang tua goncang, hadirin. Orang tua goncang. Bu Jalu bercerita dengan tetesan-tetesan air mata seorang ibunya di hadapan saya. Pada saat itu yang saya bisa lakukan, Pak Ustadz, dari Isya hanya berdoa, dan terus berdoa. Nggak ada lagi.
habis sholat isya itu doa, 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 doa. Antum tahu apa doa dari Bu Jalo, hadirin? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Doa yang mungkin kita nggak pernah angkat selama ini. Jangankan menangis untuk saat berdoa meminta hal ini. Berdoa santai aja kita nggak pernah mungkin. Bu Jalu dengan seluruh air mata seorang ibu itu berdoa kepada Allah, ngemis kepada Allah agar anaknya pup malam itu, pup atau minimal buang angin. Karena kalau malam itu Jalu tidak pup atau buang angin, selesai. Selesai. Dan waktunya sampai malam itu aja. Antum pernah doa minta pup sama Allah Subhanahu wa taala? Pernah doa sama Allah Subhanahu wa taala minta buang angin, hadirin? Siapa di antara kita ketika ditanya oleh seorang ustadz atau temannya, sebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Anda dapatkan hari ini. Siapa di antara kita tulis pup? Ada? Gak ada. Atau buang angin? Gak ada. Kita ini kufur nikmat jamaah sekalian. Kita minta A, kita minta B, kita minta gaji puluhan juta, kita minta pekerjaan yang layak. Di luar sana ada hamba-hamba Allah itu sujud nangis minta agar bisa pup. Dan pup itu indah, hadirin, bagi banyak hamba-hamba Allah. Pup, BAB, itu nikmat. Nikmat luar biasa. Malam itu obsesnya Bu Jalu pup, 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 dan pup. Dan ketika ada orang yang menawarkan ratusan juta atau miliaran rupiah, beliau nggak tertarik dengan itu. Yang ada di isi kepala dan hatinya adalah bagaimana anak saya bisa pup. Antum sebagai orang tua pernah ngalamin kondisi sampai senadir itu? Nggak ada lagi harapan anak saya jadi dokter, anak saya jadi profesor, anak saya bisa sekolah di Ivy League, bisa sekolah di PTN terbaik, bisa jadi penghafal Quran, bisa jadi ustadz, bisa jadi dai. Karena yang ada di benak ibu tersebut, saya nggak mikir apapun. Saya hanya mikir malam ini, saya hanya pengen anak saya pup aja. Hanya ingin anak pup. Gak ada profesor di benak beliau. Gak ada guru di benak beliau. Gak ada dokter. Gak ada pengusaha. Pengen pup. Di malam ini ada banyak ayah. Ada pernah doa seperti itu? Di malam ini ada banyak ibu-ibu di belakang kita. Pernah doa seperti itu? Oke, ujian kita dalam hijrah berat. Pernah seberat itu, hadirin? Sampai kita minta pup. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kita kufur nikmat kepada Rabbul Alamin. Pup itu nikmat, jemaah. Nangis, hadirin, nangis. Doa yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Minta pup. Tapi ibu ini adalah wanita dan manusia biasa, jemaah. Akhirnya jam 12-an beliau bercerita, beliau ketiduran. Gak kuat.
2 kurang lebih, beliau terbangun. Terbangun karena aroma yang sangat bau yang tidak menyenangkan pada malam itu. Atau kita pernah bangun karena aroma. Kalau bunyi sering, aroma, baunya luar biasa. Saya kaget bangun Pak Ustadz. Tapi bukannya saya ngeluh, saya sebel, saya senang. Karena pada saat itu yang ada di benak saya, Jalu pup, karena baunya luar biasa. Seorang ibu tuh yang ganti popok hadirin. Ketika balita mereka pup, kata Bu Jalu, saya nggak pernah cium bau seburuk itu. Jadi saya berpikir pup, saya langsung hampiri Jalu. Dan ternyata Jalu tidak pup. Saya sedih Pak Ustaz. Antum pernah diuji sama Allah? Sampai ketika antum melihat anak antum gak pup, antum sedih. Kita banyak di antara kita ngelihat anak kita pup marah. Ya Allah, ini anak pup lagi. Ini ngerepotin. Kita panggil istri kita, beb, anak lo nih, anak lo, karena pup. Kalau bisa jalan anak gua. Tapi kalau udah pup, ganti popok, anak lo. Oh hadirin. Sedih, anaknya gak pup, tapi bau. Dan bau itu ada dari diri Jalu. Dan tidak ada tanda-tanda buang angin. Waktu itu dokter panggil saya Ustaz. Apa kata dokter hadirin? Kata dokter, waktu Jalu sampai jam 5 secara medis. Jam 2 nih hadirin. Jam 2 sampai jam 5. Kalau jam 5 dia tidak buang angin atau pup, selesai. Iya hadirin. Pernah antum dengar vonis itu dalam hidup antum? 3, 4, 5, 3 jam. Wah, hancur hadirin. 3 jam. Kayak doa sama Allah. Minta sama Allah. Minta apa? Minta rumah. Minta kerjaan. Minta gaji puluhan juta. Atau dibayar pakai dolar. Minta pup. Minta pup. Gak ada tuh anak diterima di pesantren terbaik. Gak ada pikiran itu. Saking beratnya ujian pada malam hari itu. Minta pup. Sujud sama Allah. Nangis sama Allah. Lalu Bu Jalu cerita. Menjelang jam 5 Ustaz. Itu aroma. Begitu menyengat dan semakin menyengat. Dan mendekati jam 5. Jalu pup Pak Ustaz. Itu pupnya warnanya warna yang menjijikkan. Tapi saya gak pernah sebahagia itu. Dan itu aroma yang paling busuk yang pernah saya cium seumur hidup saya. Tapi di waktu yang sama bagi saya itu aroma yang paling wangi yang pernah saya hirup. Itu paling indah. Oh, saya sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pup hadirin, pupnya gak enak banget. Tapi itulah pemandangan yang paling indah. Bukan Gunung Fuji yang paling indah bagi Bu Jalu hadirin. Bukan Raja Ampat, bukan Maldives. Bukan.
Bukan sunrise di Bali, bukan. Puk, puk, puk. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Kita dikasih pup lancar nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih buang angin lancar nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen A, kita pengen B, kita pengen C. Allah udah bilang, lihat diri Anda, afala tubsirun. Kenapa nggak Anda lihat? Karena diri Anda penuh dengan keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat semua dari ubun-ubun sampai jempol kaki. Tapi siapa yang bersyukur di antara kita? Siapa yang bersyukur? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur kepada Rabbul Alamin. Baru dihempit ketika hijrah saja jatuh. Ngeluh sana, ngeluh sini. Hadirin. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini salah satunya. Itu bau terindah yang pernah dicium oleh seorang atau hidung seorang ibu. Nikmat, senang. Pup sujud syukur, hadirin. Cobalah nikmati betapa baiknya Allah sama kita. Kita dikasih hidayah. Pembukaan kajian sore hari ini ada kita lihat bagaimana Bu Lina dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bukan nikmat, jemaah? Apakah sensasi kenikmatan yang bernama hidayah dan hijrah kalah dengan ujian yang bernama jobless, nggak punya uang, lalu rumah seadanya, lalu dimakan seadanya? Enggak. Kenikmatan itu lebih besar. Tapi lagi-lagi, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang Anda kufuri? Ujian yang kita anggap besar itu, ketika dibandingkan dengan sebagian saudara kita, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ini yang perlu kita angkat. Ini yang perlu kita renungkan. Betapa baiknya Allah sama kita. Kita dikasih hidayah. Kita dikasih taufik. Kita dipertemukan dengan firman-firman Allah dan hadits-hadits Nabi SAW. Dan gak mudah loh hadirin. Gak mudah. Dan dibilang pantas, kita juga gak pantas. Emangnya pantas? Kalau kita head to head sama Abu Thalib aja, kita gak pantas hadirin. Tapi lagi-lagi, hidayah adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan, jamaah. Dan gak boleh down. Walaupun gak mudah. Siapa bilang jalan hijrah itu mudah? Gak mudah. Tapi paling tidak, masih banyak yang lebih berat dari kita. Kita lihat dari kisah Bu Jalu ini, kita kan gak sendirian hadirin. Kita gak sendirian. Dan masih banyak yang lebih berat dari kita. Bahkan mungkin di antara kita mengatakan bahwa kita ternyata selama ini terlalu cengeng, jemaah, ketika menghadapi masalah-masalah yang Allah berikan. Dan salah satu poinnya kata Bu Jalo, dan ini poin yang paling penting bagi saya pribadi, beliau katakan, dan dengan ujian Jalo seperti ini Ustadz, ini cara Allah membawa saya ke dalam hidayahnya. Kalau Jalo nggak begini, saya nggak akan kenal Rabb saya. Saya nggak akan tahu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal susah salahkan Allah, Ustaz.
Saya marah sama Allah. Tapi Allah nggak ninggalin saya. Allah tetap kembali mengarahkan, memberikan hidayah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku kepada engkau wahai Muhammad, katakan, fa inni qarib, aku dekat. Ini Bujal udah marah-marah dan Allah jahat. Allah nggak sayang. Apa salah saya? Kenapa anak saya yang kena? Padahal saya nggak pernah ganggu orang. Fa inni qarib. Allah bilang Allah dekat. Sama kayak kita. Kita sering banget suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu kan nggak berubah hadirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku berikan jawaban pengkabulan doa dan permintaan hambaku pada saat mereka bertanya tentang kepadaku. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah tuh banyak banget kasih nikmat kepada kita. Tapi kita yang kufur nikmat lagi. Kita yang kufur nikmat lagi. Kita yang kufur nikmat lagi. Dan itulah tabiat manusia. Zaluman jahula. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia itu zalimnya kelewatan, bodohnya minta ampun. Tapi Robnya tidak meninggalkannya. Fa inni qarib. Maka maksimalkan waktu yang tersisa dari Rabbul Alamin. Dan pintarlah untuk melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Maha baik kepada kita. Innallaha thayyibun. Allah Maha baik hadirin. Untuk apa kita baca dalam salat kita Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau kita tidak gunakan keyakinan kita menghadapi masalah-masalah hidup kita. Berat memang. Tapi kita punya Ar-Rahman. Sulit memang. Tapi Ar-Rahim itu selalu dekat dengan kita. Maka perbanyaklah mendekat kepada Rabbul Alamin. Dan itulah tujuan ilmu hadirin. Tujuan ilmu. Tujuan majelis ilmu sebagaimana dijelaskan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, agar kita mengenal Rabb kita Subhanahu wa ta'ala. Tujuan besar seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama itu memperkenalkan Allah di hadapan jamaahnya. Bukan memperkenalkan dirinya, bukan mengangkat dirinya, tapi bagaimana memperkenalkan Rabb-nya dan Rabb jamaahnya dan Rabbul Alamin, agar mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka punya harapan, agar mereka yakin, agar mereka nggak pesimis, agar mereka benar-benar beriman terhadap pertolongan Rabbul Alamin, agar mereka bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ayat yang selalu
menemani hari-hari kita kan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Tapi kemudahan itu bisa berubah menjadi azab jika kita kufur nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Maka maksimalkanlah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di tengah-tengah ujian yang Allah turunkan kepada kita, hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم